Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Sari dari kelas SI 23C kelompok 1 yang mengambil tema algoritma rekursif pada Dinalizer. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan judul presisi algoritmik, penerapan pencarian biner untuk pengambilan data yang cepat dan akurat. Rumusan masalah. Dengan begitu pesatnya perkembangan zaman, bagaimana cara kita untuk meningkatkan presisi algoritmik saat kita mengambil data dengan menerapkan teknik pencarian biner? Dalam menentukan atau mencari data yang cepat dan akurat, ini mencakup dalam menyusun beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana prinsip pencarian biner bekerja? Yang kedua, seperti apa caranya saat mengimplementasikan pencarian biner saat pengambilan data? Yang pertama, bagaimana prinsip pencarian biner bekerja? Seperti apa konsep pencarian biner? Algoritma pencarian biner bekerja dengan melibatkan pembagian data dengan membagi dua sehingga nilai yang diperlukan ditemukan. Kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam hasil pencarian. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam algoritma pencarian biner, yakni metode iterasi dan rekursi. Sementara pencarian biner adalah jenis algoritma lanjutan yang menemukan dan mengambil data dari daftar item yang diurutkan. Umumnya, algoritma pencarian biner dikenal dengan pencarian setelah interval atau pencarian logaritmik. Metode rekursi adalah metode yang mengikuti pendekatan bagi dan lakukan proses pencarian dimulai dengan menempatkan elemen tengah dari data yang diurutkan. Setiap data yang menggunakan algoritma pencarian biner harus diurutkan terlebih dahulu sehingga bisa melanjutkan proses kerja sebelumnya. Apabila data belum terurut, maka data yang ada perlu diurutkan terlebih dahulu. Bagaimana pencarian biner lebih efisien dalam mengambil data terurut? Pencarian biner lebih efisien dalam mengambil data terurut dibandingkan dengan metode pencarian linear karena mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan nilai tertentu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa biner pencarian lebih efisien. Pola pencarian biner logaritmik. Biner ini membuat himpunan data ini terpisah menjadi dua. Setiap langkah menghasilkan pola pencarian biner logaritmik. Yang kedua, seperti apa caranya saat mengimplementasikan biner pencarian saat pengambilan data? Dengan cara mengintegrasi biner pencarian dengan sistem pencarian data yang sudah ada beberapa tahapan saat mengintegrasi pencarian biner. Yang pertama, dengan kita memahami pencarian yang sudah pernah ada, kita melakukan analisis mendalam terhadap sistem yang sudah ada dan memahami struktur data yang digunakan, bagaimana mekanismenya agar data bisa diakses. Yang kedua, pemrosesan data awal selalu memastikan data sudah dalam urutan atau diurutkan agar memudahkan pemrosesan langkah selanjutnya dengan akurat. Yang ketiga, pengembangan fungsi pencarian biner juga termasuk implementasi fungsi yang sesuai dengan kebutuhan sistem sehingga dapat mencari nilai tertentu dengan efisien menggunakan pendekatan pencarian biner. Yang keempat, penanganan hasil dan kesalahan tentu sangat penting agar saat menangani hasil pencarian saat situasi ketika nilai yang dicari tidak dapat ditemukan. Kelebihan dan keuntungan algoritma yang digunakan. Yang pertama, ada struktur kode yang lebih ringkas. Algoritma pencarian biner rekursif menggunakan metode rekursif untuk menyelesaikan masalah berulang secara efisien. Yang kedua, ada kemampuan unggul. Algoritma pencarian biner rekursif memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan algoritma non-rekursif. Misalnya, algoritma ini dapat dengan mudah menggunakan kode tambahan untuk mengoptimalkan proses pencarian. Yang ketiga, ada variabel tidak perlu dihitung ulang. Dalam algoritma pencarian biner rekursif, variabel yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tidak perlu dihitung ulang. Yang keempat, ada efisien waktu. Algoritma pencarian biner rekursif dapat menggunakan sumber daya sistem dengan lebih efisien dalam hal memori dan pemanfaatan prosesor. Algoritma yang digunakan dan penjelasannya. Algoritma bisa dibilang adalah langkah atau instruksi yang terurut dan jelas. Biasanya algoritma digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas tertentu. Algoritma digunakan dalam pemrograman untuk memberikan panduan atau perintah pada komputer. Yang kedua, ada metode rekursif. Adalah suatu cara atau pendekatan digunakan saat akan melakukan suatu tindakan atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam konteks yang luas. Metode ini juga biasanya digunakan untuk memecahkan masalah seperti matematika. Yang ketiga, rekursif bisa bersifat suatu fungsi atau metode karena dapat memanggil dirinya sendiri. Dalam program, rekursif digunakan saat ketika suatu masalah atau tugas yang dapat dipecah menjadi beberapa subtugas yang serupa dan fungsi untuk menyelesaikan subtugas tersebut. Yang keempat, binarisasi suatu metode dalam pencarian yang sangat efisien untuk menemukan suatu nilai tertentu dalam himpunan data yang diurutkan atau terurut. Alur algoritma coding dan function. Yang pertama, dengan membagi dan membuat perbandingan yang harus dilakukan antara data terurut dan data yang dicari dengan data yang ada. Maka dibuat tabel khususnya untuk jumlah data agar mempermudah data yang ukurannya besar. Prinsip dasar untuk melakukan proses pembagian adalah proses pembagian ruang yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus sampai data yang ditemukan atau pencarian tidak dapat dibagi lagi, kemungkinan data tidak ditemukan. Yang ketiga, suatu syarat utamanya adalah data di dalam tabel itu harus sudah terurut dengan baik. Flowchartnya seperti pada di gambar. Untuk studi kasusnya, saya mencoba dengan tebak angka. Alur cara bermainnya harus ada 2 pemain. Lalu pertanyaannya, rentang nilai dari 33 hingga 64 main, apakah angka lebih besar dari 32
lawan akan menjawab yes. Namun hasilnya tidak ditemukan dalam kolom. Saya sudah mencoba menggunakan codingan Python seperti berikut. Nah, ini hasil dari codingan yang saya buat tadi. Jika di run akan menjadi seperti ini. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.